Selamat pagi, nama saya George dari kelas 10 IPA dan hari ini saya akan menceritakan sinopsis cerita Isumbosi. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang kekasih yang tidak punya anak. Mereka tinggal di rumah kecil di dekat hutan desa. Mereka berdoa kepada Tuhan setiap hari untuk memberikan mereka anak. Lalu pada suatu hari mereka mendengar suara tangisan. Mereka mencari dan menemukan bayi yang sebesar jari kelingking. Mereka mengira ini adalah hadiah dari Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan mereka memberi nama anak itu Isumbosi. Mereka membesarkan Isumbosi dengan penuh kasih sayang, namun Isumbosi tidak tumbuh besar sama sekali. Isumbosi pun dibully oleh anak sekitar karena bertubuh sangat kecil. Suatu hari Isumbosi bilang dia akan pergi ke ibu kota untuk belajar dan menjadi orang yang bisa dihormati. Dan dia akan kembali. Kakek dan neneknya pun khawatir kepadanya. Tapi pikiran Isumbosi tidak bisa diganti. Isumbosi pun pergi meninggalkan kakek dan nenek menuju ke ibu kota. Akhirnya Isumbosi pun sampai ke ibu kota dan menemukan istana yang sangat bagus. Dan dia bertemu dengan wali kota untuk meminta pekerjaan dan menawarkan diri sebagai pengawalnya. Namun wali kota tidak yakin karena ukuran tubuhnya. Lalu tiba ada lebah yang datang dan wali kota pun ketakutan. Isumbosi pun langsung menusuk lebahnya dan membuat wali kota percaya akannya untuk menjaga anaknya, yaitu si Putri. Putrinya pun menyukai Isumbosi dan mengajarnya cara menulis, membaca, dan lain-lain. Pada suatu hari, putrinya pergi ke wihara untuk mengagumi, untuk berdoa. Tiba-tiba ada angin yang besar sekali bertiup dan beberapa setan tiba-tiba muncul. Pemimpin setannya pun menangkap Putri dan Putri berteriak, "Tolong saya." Isumbosi mencoba menolongnya, tapi ditangkap dan ditelan oleh setan tersebut. Isumbosi pun menusuk perut setannya dan setannya
berguling dan kesakitan. Isumbosi kemudian dimuntahkan oleh setan tersebut dan Isumbosi langsung lompat menusuk mata setan lainnya. Setan lainnya ketakutan dan lari dengan cepat. Tapi satu setan tidak bisa bergerak karena ketakutan dan tertinggal. Setan tersebut pun menawarkan Isumbosi palu ajaib agar tidak membunuhnya. Isumbosi pun setuju dan biarkannya pergi. Isumbosi pun memberikan palunya kepada putri agar putrinya memohon agar Isumbosi bisa tumbuh besar. Dan Isumbosi pun tumbuh besar. Mereka kembali ke istana dan putrinya bertanya kepada rajanya untuk menjadikan Isumbosi suaminya. Isumbosi dan putri pun menikah dan mereka mengundang kakek dan nenek untuk tinggal bersama mereka di istana. Mereka hidup bahagia selamanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan.